mantan none. Kepengaruh nggak sih ngelihat dari dulu zamannya baru pemilihan none terus sekarang gitu? Ya aku tuh jadi none tahun 92 ya. Itu kayaknya Jakarta masih seperti yang dibilang sama Pak Seto tadi, masih menyenangkan, masih indah. Terbukti aku kemana-mana berani nyetir sendiri. Ah, Terus masih berani pakai anting atau pakai apa, ah. masih pakai handphone sambil nyetir masih berani. Sekarang handphone diumpetin, nggak berani pakai apa-apa, pakai sepatu las. Saya harus kasih tepuk tangan dulu buat lagu pembukaannya, bagus deh. Oke, pemirsa, belakangan ini sedang marak dibicarakan di berbagai media massa tentang tingkat kriminalitas di ibu kota yang sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Bahkan berbagai pihak mulai memberikan himbauan-himbauan agar ibu-ibu dan gadis remaja putri agar tidak memakai benda-benda berharga, perhiasan-perhiasan ketika keluar rumah, terutama ketika naik kendaraan umum. Seorang ibu yang melihat himbauan ini ngomel di depan suaminya. Gila, gimana sih dikasih himbauan kayak gini? Coba Pak lihat ini himbauan. Gak salah dikasih himbauan seperti ini. Bayangkan buat apa kita beli anting, beli kalung, beli berlian. Kalau kita nggak bisa pakai, terus buat apa dong kita beli? Suaminya dengan santainya bilang, ya buat dicopet. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Pemirsa, kemarin tanggal 22 Juni, lo kok nggak ada musik sih? Oh, dikasih musik. Biar agak nyambung sama Gus mau ngobrol. Tanggal 22 Juni yang lalu, kemarin ya, kita merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-474. Katanya, sebuah bangsa itu tercermin dari ibu kota negaranya. Kita berharap banget kalau Jakarta ini menjadi cermin dari Indonesia saat ini. Jakarta yang ramah, Jakarta yang fasilitasnya lengkap, Jakarta yang apa-apa semua serba ada di Jakarta. Jakarta yang isinya benar-benar bervariasi. Dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lagi ketemu semua di Jakarta. Tapi ada satu hal yang belakangan ini bikin orang-orang sangat ketakutan. Boro-boro jadi wisatawan. Orang Jakarta sendiri juga ketakutan karena Jakarta mulai tidak ramah. Apakah betul Jakarta sudah tidak ramah? Apakah yang menyebabkan Jakarta tidak ramah lagi? Hari ini saya punya tamu, Bapak seorang direktur utama PT Hotel Indonesia Natur. Yang saya ambil pada malam hari ini, tamunya sengaja saya ambil dari Hotel Indonesia karena Hotel Indonesia ini punya sejarah. Satu-satunya hotel yang dulu berdiri pertama kali dan gedung bertingkat pertama kali ternyata. Saya mau minta dong kasih tepuk tangan buat Bapak Insinyur AM Suseto. Nah, atau biasa panggil Pak Selamat Seto. malam. Selamat malam Selamat Pak pagi Seto. ya. Selamat pagi Kan udah Pak pagi Seto. ya. Iya, kita Pagi. kerjanya pagi-pagi soalnya. Udah ngantuk Pak? Ya hampir. Hampir, jangan Tapi dulu saya Pak. kira enggak. Udah hilang langsung Ya udah ngantuknya. ya. Ini Pak Seto nih diam-diam dulu bekas sembalap. Bekas pembalap ya Pak ya? Iya, zaman Angkatannya tahun 70-an dulu. tahun 70-an udah jadi pembalap Iya, ya? jadi saya waktu itu mulai tahun 74-an itu, mulai di Ancol, terus ngikutin ke rally ya. Jadi pada waktu itu sekolah sebelum tamat, tapi pelajarannya udah habis mau ngapain, terus akhirnya pulang Jakarta Bandung jadinya balapan itu. Wah, seru ya. Oke, sekali lagi dong kasih tepuk tangan dong buat Pak Seto. Dan ibu yang satu ini, pasti semuanya sudah tahu pemirsa. Ini adalah Vena Melinda, seorang pemain sinetron, bintang sinetron. Dan juga mantan Noni Jakarta tahun berapa sih? 9 tahun yang lalu, Uges. 9 tahun yang Jadi lalu. tahun berapa coba? 92. Udah malam. Udah malam pagi suruh ngitung lagi. 92. Tahun 92 udah lama banget. Tapi nggak berubah ya tetap. Mudah-mudahan. Misinya masih ke bawah ya sampai sekarang. Harus sebagai mantan harus ada ya. Oh gitu tetap ya, bukannya rasa terus udah mencintai karena kan kita tinggal di sini. Masa nggak cinta sama kota sendiri? Oh tetap ya. Tetap. Oke, kita kan mulai bincang-bincang kita malam hari ini tentang Jakarta yang rasanya kok udah nggak ramah lagi gitu ya. Pak, kalau kita melihat Jakarta yang mulai bikin kita khawatir kalau keluar rumah, bikin kita takut. Nggak usah deh orang yang mau wisata, saya aja yang keluar rumah juga takut gitu ya. Takut nggak? Takut Kan ya? Sekarang apa-apa bawa suami kan? Oh gitu, mentang-mentang udah punya suami Oh ya? iya dong, Oke. sama kan? Oke, alhamdulillah. Terus Pak, mungkin Bapak bisa cerita, pengaruh nggak sih Pak keadaan wisata kita, pariwisata kita tuh terpengaruh nggak sama keadaan Jakarta yang seperti ini? Iya.
Jadi sekarang kalau kita lihat ya, saya bandingin aja, saya masuk ke Jakarta waktu itu tahun 66 kalau nggak salah ya. Karena orang tua saya dipindahin dari Surabaya ke Jakarta. Jadi kalau saya bandingin 66 sampai sekarang ini, memang benar Jakarta sekarang ini banyak berubahnya. Dan kalau dikaitkan sama wisata, ya jelas itu pengaruhnya besar ya. Karena intinya wisata itu sebenarnya kalau semuanya itu menarik dan menyenangkan, itu pasti banyak yang datang gitu. Menarik dan Dan menyenangkan. menyenangkan. Kata kuncinya cuma 2 itu. Cuman bisa dipanjangin macam-macam ya. Nah, Coba bisa kita lihat menarik. Pak sekarang. Heeh. Kita lihat ya Jakarta. Iya, Menariknya apa Pak? Nah, menariknya itu apa sekarang? Tapi sebetulnya apapun yang dilihat itu bisa dari 2 sisi kan. Oke. Bisa dari positifnya atau bisa dari negatifnya. Satu sisi dibilang menarik, satu sisi juga enggak. Contohnya, yang paling menarik sekarang apa? Demo kan. Nah, demo ini paling banyak nih sekarang ini. Di akhir-akhir, di awal-awal, ya ini masih pertengahan tahun ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini kan paling banyak, paling marak. Sehingga tidak ada hari tanpa demo di depan bundaran Hotel Indonesia ini ya. Nah, itu memang menarik. Menarik buat apa? Buat kita iklan gratis. Setiap hari muncul di TV itu Hotel Indonesia. Pinter ngelaba ternyata ya Pak ya. Tapi benar ya, belakangan ini di depan HI ya banyak. Ini jadi bersejarah lagi nih. Jadi bersejarah lagi. Di dalam era reformasi ini, sentranya demo kok sekarang ngambilnya di tengah sini. Ya ada untungnya ya buat Hotel Indonesia. Tapi kalau kita kaitkan kembali tadi, katanya Jakarta udah nggak ramah lagi. Nggak ramah kan, kalau dulu ramah ya. Ramahnya itu rajin menjamah kan dulu. Jadi banyak orang yang mau datang gitu. Kalau sekarang kayaknya kok udah mulai berkurang ya karena sifat bisnisnya juga ikut lesu. Terus sekarang kalau kekerasan juga meningkat di sini. Nah ini semua memang saling berkaitan saya kira. Ya. Jadi kepengaruh ya Pak ya? Terpengaruh pasti memang terpengaruh. Sekarang kita tanya ibu satu ini, dia kan mantan none. Kepengaruh nggak sih ngelihat dari dulu zamannya baru pemilihan none terus sekarang gitu? Ya aku jadi none tahun 92 ya. Itu kayaknya Jakarta masih seperti yang dibilang sama Pak Seto tadi, masih menyenangkan, masih indah. Terbukti aku kemana-mana berani nyetir sendiri. Terus masih berani pakai anting atau pakai apa, masih pakai handphone sambil nyetir masih berani. Sekarang handphone diumpetin, nggak berani pakai apa-apa, pakai sepatu Lars. Biar bisa apa? Biar bisa ngelempar maksudnya. Bukanya susah, sletingnya banyak lah. Tapi kan ini berat, jadi agak-agak pingsan lah kalau kena. Terus yang kedua kita memang mesti bisa ada apa ya? Protek sama diri kita sendiri. Sekarang saya bawa anak ke mall aja, saya mikir-mikir mall mana yang bisa saya ajak. Dan kita harus latih ya anak-anak kita untuk tidak boleh ngomong sama orang asing. Sampai sudah sebegitunya bahayanya Jakarta. Karena apa? Kita ngeri ya. Sekarang bukan hanya demo aja, penculikan. Karena social gap yang ada di Jakarta ini. Terus apalagi ya, mungkin copet atau apa ya segala macam. Untuk anak-anak sih yang saya lihat sekarang lagi rame penculikan. Potensi wisata yang kira-kira bisa ketangkep nih ya sama Vena, potensi wisata dari tadi ya kekurangan ada copet lah, ada penculikan kayak gitu-gitu. Kalau orang Jepang, Ugus dengar dari cerita Mas Razak Satari tadi, orang Jepang sengaja datang ke proyek Senen cuma mau lihat copet tuh gimana sih, ya? Nyopetnya diapain gitu. Bisa nggak dijadiin potensi wisata kelihatannya? Tapi kalau aku lihat tetap kalau kita mau lihat wisatanya masih banyak yang bisa digali, seperti Museum Fathahillah. Kalau kita lihat sekarang ada Cafe Fathahillah yang 24 jam bukanya, itu kebanyakan semua adalah wisatawan asing. Meskipun keamanannya masih seperti ini, dan mereka juga ngelihat kayaknya masih banyak yang bisa kita explore ya museum itu. Jadi aku pikir ya sekarang tergantung dari pemerintah dan mungkin dari Pemda sendiri. Kita benar-benar harus bekerja keras untuk selain demo-demo ini ya kita harus bisa mengeksplor yang lain. Ini gitu. Kalau Ugus jadi ngomongin demo, jadi ingat HI ini di depannya kan demo melulu. Ada benefitnya nggak ke HI? Benefitnya? Selain iklan gratis tadi. Benefit negatif kan? Benefit kalau negatif berarti kan kerugian. Nah ini dulu ada nih ceritanya. Kita udah yang banyak pesan di sini, tapi karena musim demo pindah, jadi nggak ke HI. Malah dropping gitu. Ya? Dropping, ada yang cuma besar. Ada kita akan teruskan lagi nih ngobrol-ngobrolnya nanti tentang, dan kita juga akan mengajak pemirsa di rumah kalau ingin ikut ngobrol sama kita tentang Jakarta yang sekarang tidak aman, mungkin mau cerita atau sharing. Tapi sebelumnya saya akan mengajak seorang wanita yang saya yakin belakangan dia tidak cemas karena dia selalu bawa bodyguard sendiri, pergi kemana-mana. Siapa lagi kalau bukan Imaniar. Kita beri tepuk tangan buat Imaniar. Imaniar. Anak mana tadi katanya? Imaniar besar di Harmoni Gang Monyet, Asrama Kodam 5 Jaya.
Gue pikir tadi Imaniar kemana-mana bawa monyet, bukan? Tapi aku bangga lah. Besar di Harmoni, sekarang udah jadi kalau nggak salah dulu Duta Merlin. Dulu kebudukan jalan-jalan di situ sama teman-teman satu anak kolong ya. Tuh, Oke, anak Jakarta asli rupanya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Imaniar. Thank you. Kalau bicara soal pariwisata itu selalu berhubungan dengan bursa seks dan perjudian, benar gak sih? Serem ya. Oh, serem. Kok kayaknya jadi langsung sebagai perempuan takutan gimana? Iya, itu di mana-mana pasti ada ya guys ya. Tapi memang kalau mungkin di Jakarta mungkin masih ngumpet-ngumpet kali ya. Ngumpet-ngumpet dulu kan ada lokasinya ya dulu ya. Pernah nggak dibahas jadi none terus ini lokasi memang kita izinkan dulu zamannya Pak Ali ya ada. Kita nggak pernah membahas itu. Oh gitu. Karena ya? kita kalau Abang None kan kita nggak membahas politik, ras segala macam. Gitu. Kita Tapi itu netral kan bagian aja. dari pariwisata enggak ya? Bukan itu yang diekspos deh guys. Oh, gitu. Masih Tapi banyak yang lain bagian gitu loh. Bagian ada dalam pariwisata. Memang Mau nggak ada, mau, tidak bisa dipungkiri ada. Tapi mungkin gitu. bisa dari Bapak Seto Kita saja. serahkan saja kepada Pak Seto. Ini kan Jadi kalau dana di Hong Kong ya, dana pembangunan jalan segala macam kan diambil dari perjudian ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta deh, ada nggak kira-kira lokasinya yang Bapak tahu?